Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah pemirsa, di segmen ini kita akan mendengarkan intisari atau kesimpulan yang insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kami. Ada Habib Muhammad Syahab, kemudian juga Syekhuna Syekh Fikri Thorik dan Ustadz Zaki Mubarak, serta Ustadz Azhari Nasution berkaitan dengan judul besar kita, yaitu Nabi Muhammad Idolaku. Kami persilakan terlebih dahulu Habibana Habib Muhammad Syahab. Fadal Habib. Ada perkataan indah dari saya punya guru, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengatakan, La ya'rifu gadral maulid illa man arafa gadral maulud sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan orang itu tidak akan kenal kadar maulid. Sekarang nih perayaan maulid, cinta dengan maulid, perayaan dengan Nabi. Illa man arafa gadral maulud. Kecuali dia kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Seorang pengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, beliau mengatakan la ya'rifu lil insan bi rabbih illa bi ma'rifatin nabiyyi. Manusia ini kita tadinya nggak kenal kita dengan Allah. Ada lahirnya Nabi. Nabi diutus buat kita, kita idolakan. La ya'rifu lil insan bi rabbih illa bi ma'rifatin nabiyyi. Orang itu tidak akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi ma'rifatin nabi, kecuali dia kenal dulu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas Sayyidina Imam Junaid alaihi rahmatullah, beliau mengatakan la usul ilallah illa biwasitatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Junaid beliau mengatakan orang itu enggak akan pernah sampai, oh saya Allah langsung enggak. Orang enggak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala illa biwasitatil Habib sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalannya, kuncinya, gemboknya, pintunya itu lewat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Jadi kita idolakan betul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh, maaf buat anak-anak milenial, cinta sama pemain bola, cinta sama ini, cinta boleh, tapi yang kita dulukan ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu milenial yang bagus. Nabi Musa itu pernah bilang waktu Isra wal Mi'raj, Nabi Musa ketemu Nabi Muhammad waktu Isra wal Mi'raj. Ditinggal Nabi Musa oleh Nabi Muhammad izin ke langit berikutnya. Fabaka Musa bukaan syadidan. Nabi Musa nangis ditinggalkan Nabi Muhammad. Malaikat bertanya kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah Musa, ma yubkika?" Wahai kau Nabi Musa, apa yang membuat engkau menangis? Lihat nih buat anak milenial, anak-anak muda. Apa kata Nabi Musa? Gulaman bu'itha min ba'di. Itu anak muda ya, anak milenial, ar-Rasul. Jadi kalau mau milenial tidak sesuai Nabi, bukan milenial namanya. Apa kata Nabi Musa mengatakan mulaman bu'itha min ba'di. Itu anak muda yang jauh, adik kelas lah kalau bahasa kita, adik kelasnya. Itu kata Nabi Musa, beliau walaupun anak muda yang baru diangkat Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah paling cintai akhlaknya, adabnya, bahkan nih kemuliaan nih kita bersyukur kenapa ada maulid. Bahkan kata Nabi Musa, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Apa kata Nabi? Umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling banyak masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah, syukran jazilan. Fadal Syekh Fikri Thorik. Jadi tepat sekali bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak termulia. Sayyidati Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya Nabi Al-Quran. Apa yang ada di Quran, yang diperintah oleh Allah beliau amalkan, yang dilarang beliau jauhkan. Dan oleh sebab itu, siapapun di antara kita yang ingin mulia dunia wal akhirah, maka kita harus mempelajari dan mengamalkan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah ini sebagai penutupnya, ingat baik-baik ya, semua se-Indonesia ya salam. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha berkata, dengarkan baik-baik, al-itrul wahid allati la tanqati'u raihatuhu hatta yusbiha sahibuhu tahta turab wa huwa
itrul akhlaq. Satu-satunya minyak wangi. Minyak wangi, pakai minyak wangi? Kayaknya minyak wangi dari condet nih kayaknya. Satu-satunya minyak wangi kata Sayyidina Ali, yang mana wanginya, harumnya tidak akan hilang sekalipun pengguna minyak wangi itu telah berada di dalam tanah atau di bawah debu. Siapa mereka? Mereka yang mempergunakan minyak wangi akhlak Nabi kita Muhammad. Masya Allah. Allahumma salli wa Ya sallim wa salam. barik. Ya salam. Kita udah Masya meninggal, orang begitu nyebut nama kita. Orang baik tuh, orang soleh tuh, Karim tuh, sering bantu saya tuh, nggak pernah ngomongin orang tuh, nggak pernah ngejelekin orang tuh. Siap? Warga Indonesia adalah warga yang tinggi akan sopan santunnya dan penuh keramahan, dikenal oleh seluruh dunia. Kita kemana aja kalau ada orang Indonesia dia bilang orang baik, orang baik, orang Indonesia. Ya salam. Ya salam. Kalau belanja tidak nawar. Ya salam. Ya salam. Masya Jadi ingat Allah. ya, satu-satunya minyak wangi yang harumnya tidak akan hilang sekalipun penggunanya sudah di alam kubur. Minyak wangi apa itu? Akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Zaki Ya, silakan. Pemirsa TV One dimanapun berada, saking mulia dan cinta mulia baginda Nabi kepada kita semua umatnya, saking sayangnya Nabi sama kita semua umatnya, kita semua dapat jaminan surga dari baginda Rasulullah. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Amin, kan surga. Ulang sekali lagi. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Allah. Kata nenek-nenek di belakang, ya serba salah gua. Dauhnya baginda Nabi, seluruh umatku akan bakal masuk ke dalam surga semua. Illa man aba, kecuali yang menolaknya. Diajak ngaji, moh. Diajak sholat, moh. Diajak nyantunin yatim, moh. Diajak berdamai, moh. Diajak cinta NKRI, diajak berbuat kebaikan, pokoknya emoh aja emoh, termasuk golongan illa man aba. Mudah-mudahan kita enggak termasuk dari golongan illa man aba itu. Rasulullah saking sayang dan cinta sama kita, beliau menjamin semua umatnya akan masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana cara kita umatnya membalas rasa cinta beliau kepada kita? Salah satunya dengan selalu menjalankan sunnah-sunnahnya baginda Nabi, dan kita selalu mengekspresikan diri kita, membasahkan lidah dan bibir kita dengan selalu mengucap dan membaca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pasar baca solawat boleh apa enggak? Di rumah baca solawat boleh apa enggak? Bapak-bapak lagi naik motor, di motor baca solawat boleh? Boleh. Satu kali bersolawat 10 Allah akan berikan rahmat buat kita. Maaf, bukannya ngajarin, cuman ngingetin. Orang bisa masuk ke dalam surga karena dua. Yang pertama karena dia mendapat rahmat dari Allah. Yang kedua karena dia mendapatkan syafaat atau pertolongan dari junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih Ustadz Zaki. Berikutnya Ustadz Azhari Nasution. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa mukjizat terbesar setelah Al-Qur'an adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Qur'an. Begitu kata Syekh Fikri tadi dan Habib Muhammad Syahab. Menyadur dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Nah, itu dalam Al-Quran dijelaskan laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Dalam qiraat yang lain, kalau kita belajar tanawu'ul qiraat, imam yang lain Pak bacanya bukan uswah tapi iswah. Tafsir isyarinya kata para ulama, jika dibaca uswah itu maknanya adalah menunjukkan kinayah an qadaya al-kulliyah.
Jika dibaca iswah menunjukkan makna kinayah an qadaya juz'iyah. Jadi Nabi itu teladan akhlaknya bukan hanya hal-hal yang makro, yang gede-gede. Soal kepemimpinan, politik, soal bagaimana politik dagang Nabi, korespondensi Nabi kepada Raja Heraklius. Bukan hanya yang makro-makro, tapi yang kecil-kecil juga teladan. Sebenarnya tidak ada yang kecil kalau itu dari Nabi, tidak. Tapi begini cara ulama menjelaskan, begitu caranya. Nah kata para ulama, coba lihat bagaimana akhlak Nabi dalam makanan saja. Apa kata Nabi? Ma'aban Nabi SAW ta'aman qata. Dalam satu riwayat dikatakan, Nabi tidak pernah mencaci makanan. Tidak pernah mencaci makanan. Kita nggak usah bicara yang gede-gede, cara nyontoh Nabi. Coba Bu. Dengerin nih Bu. Sehidup nggak nih? Kita memakanan coba judes banget. Orang ngundang hajatan tuh, lauknya rendang. Ini rendang alot banget ya. Itu berarti maulidnya gagal itu. Dicicipin lagi. La ilaha illallah, ngapa buluk banget warna bumbunya ya. Yang satu dapat rendang, saya kira gede banget, dapat dagingnya, lengkoas ternyata. Padahal tiap hari maulid. Hari ini RT 1, besok RT 2 maulid. Tapi masih nyaci makanan. Itu bukan meneladani akhlak Nabi SAW. Jadi mukjizat terbesar setelah Al-Quran adalah akhlak Nabi SAW. Dan akhlak Nabi tidak hanya menjadi teladan hal-hal yang gede-gede, tetapi juga yang kecil-kecil. Terakhir saya ingin tutup. Perkataan dari Syekh Najmuddin Kubra As-Sufi, dia mengatakan, alamah huduril Mustafa an tajriyas salatu alaihi bil lisan bila ikhtiarin. Di antara tanda hati kita terkoneksi dengan Nabi, lisan kita refleks bersolawat kepada Nabi tanpa dipikir-pikir. Bagaimana tuh bersolawat tanpa dipikir-pikir? Nggak bisa dijelasin kecuali buat orang yang udah bener-bener demen sama Nabi, cinta sama Nabi, sehingga refleks. Orang kan kalau udah refleks, kesebut yang dia cintai. Orang kalau cinta sama Nabi, kesebut dengan apa yang dia cintai. Dan solawat bukan hanya lil husul, tapi lil wusul. Bukan hanya karena kepengen baru bersolawat, tapi karena kita emang ingin dekat sama Nabi. Bas, itu saja. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan terima kasih guru-guru kita yang telah memberikan intisari daripada kesimpulan dari Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mencontoh akhlak Nabi dan selalu dimudahkan untuk mendawamkan lisan kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di segmen berikut pemirsa, kita akan berdoa bersama-sama yang insya Allah akan dipimpin oleh masing-masing guru-guru kita yang insya Allah akan bergiliran berdoa, akan mendoakan kita semuanya dalam Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai jeda, tetaplah bersama kami.